Baik, saya Kurniati akan menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik dari yang pertama anak tunanetra, yang kedua anak dengan sindrom Down. Nah, sebelum saya menjelaskan pengertian dan karakteristiknya, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai pengertian dari ABK. Nah, apa sih itu anak berkebutuhan khusus? Nah, anak berkebutuhan khusus atau biasa disingkat dengan ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Nah, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Nah, oleh karena itu pendidikan inklusi menjadi wadah bagi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus. Nah, karakteristik adalah watak atau sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, setiap individu atau manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Begitu juga pada anak berkebutuhan khusus. Nah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus Pasal 4 Anak Berkebutuhan Khusus ini diklasifikasikan menjadi 11 klasifikasi, dan tentunya 11 klasifikasi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui karakteristik setiap klasifikasi anak berkebutuhan khusus, mari simak video pembelajaran dari kelompok kami. Klasifikasi yang pertama pada ABK yang pertama yaitu tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Tunanetra ini bukan hanya merujuk pada orang yang sama sekali tidak bisa melihat, akan tetapi juga bagi orang yang mengalami gangguan penglihatan dengan ukuran tertentu. Karakteristik anak tunanetra terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik secara fisik dan karakteristik secara emosional. Yang pertama, karakteristik anak tunanetra secara fisik atau fisikal. Yaitu yang pertama, anak tunanetra, kondisi mata mereka tentunya berbeda dengan kondisi mata anak-anak normal pada umumnya. Yang kedua, anak tunanetra ini gerakan matanya itu cepat dan tidak beraturan. Yang ketiga, anak tunanetra matanya selalu berair atau mengeluarkan air mata yang ditandai dengan mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, kemudian mata infeksi. Lalu terjadi pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Nah, karakteristik fisik yang keempat yaitu sikap tubuh anak tunanetra yang kurang tegap, agak kaku dan juga kurang fleksibel. Yang kelima yaitu anak tunanetra seringkali menunjukkan perilaku yang stereotipik, seperti misalnya sikap menggosok-gosokkan mata atau suka menghentak-hentakan kaki. Yang kedua, karakteristik secara emosional. Nah, menurut Sari Rudiati pada tahun 2002 dalam bukunya halaman 34 sampai 38, karakteristik anak tunanetra secara emosional terbagi menjadi 8. Yang pertama, rasa curiga terhadap orang lain. Nah, pada anak tunanetra ini tidak berfungsi indera penglihatan sehingga berpengaruh terhadap penerimaan informasi visual saat berkomunikasi dengan para teman-temannya, saat berkomunikasi ataupun berinteraksi. Nah, seorang anak tunanetra ini tidak dapat memahami ekspresi wajah dari teman atau lawan bicaranya karena mereka tidak dapat melihat, sehingga hanya dapat melalui suara saja. Hal ini tentunya mempengaruhi saat teman berbicaranya itu berbicara dengan orang lain secara berbisik-bisik atau kurang jelas, sehingga mengakibatkan hilangnya rasa aman dan cepat curiga terhadap orang lain. Jadi anak tunanetra ini cepat curiga terhadap orang lain. Yang kedua yaitu perasaan mudah tersinggung. Pada anak tunanetra ini perasaan dipengaruhi oleh keterbatasan yang ia peroleh melalui auditory. Auditory ini adalah pendengaran.
Ketika mereka bercanda dan saling membicarakan saat berinteraksi ini dapat membuat anak tunanetra tersinggung. Mereka merasa bahwa dirinya lah yang dibicarakan, sehingga membuat mereka menjadi insecure dan tersinggung. Yang ketiga yaitu verbalisme. Nah, anak tunanetra ini tentunya mengandalkan pengalaman dan pengetahuan. Anak tunanetra pada konsep abstrak tentunya mengalami keterbatasan. Hal ini dikarenakan konsep yang bersifat abstrak tidak dapat dilihat oleh anak tunanetra, sehingga hanya dapat dijelaskan melalui verbal atau melalui kata-kata saja. Yang keempat yaitu perasaan rendah hati. Karakteristik ini dimiliki oleh anak tunanetra berimplikasi pada konsep pemahaman dirinya. Implikasi keterbatasan penglihatan yaitu perasaan rendah diri untuk bergaul, berkomunikasi, dan berkompetisi dengan orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan bahwa penglihatan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan serta dalam memperoleh informasi, sehingga anak-anak tunanetra ini kurang bergaul. Yang kelima, adatan. Nah, karakteristik adatan ini merupakan upaya rangsang bagi anak tunanetra melalui indera non-visual. Jadi, bentuk-bentuk adatan itu bisa berupa gerakan tangan, mengayunkan badan, baik itu ke kanan maupun ke kiri secara bergantian. Gerakan menggerakkan kaki saat duduk dan gerakan-gerakan lainnya. Karakteristik yang keenam yaitu suka berfantasi. Karakteristik dari keterbatasan penglihatan pada anak tunanetra yaitu mereka suka berfantasi. Hal ini bila dibandingkan dengan anak pada umumnya yang bisa melakukan memandang, melihat, tentunya fantasinya lebih kurang karena mendapat informasi yang lebih banyak. Sedangkan pada anak tunanetra ini memiliki keterbatasan sehingga memiliki tingkat imajinasi yang lebih tinggi daripada anak-anak yang mampu melihat secara normal. Nah, yang ketujuh yaitu karakteristik berpikir kritis. Nah, pada anak tunanetra, keterbatasan informasi visual dapat memotivasi para anak-anak tunanetra dalam berpikir kritis terhadap suatu permasalahan yang ditemui dalam lingkungan hidupnya. Karakteristik yang kedelapan yaitu pemberani. Para anak tunanetra ini memiliki karakteristik pemberani yang telah memiliki konsep diri yang baik. Maka seorang anak tunanetra akan memiliki sikap berani dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan juga pengalamannya, sehingga mereka akan berusaha lebih giat untuk meraih cita-citanya. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu anak dengan sindrom Down. Sebelum kita lebih jauh membahas karakteristik dari sindrom Down ini, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sindrom Down. Nah, sindrom Down adalah suatu kelainan genetik karena munculnya kromosom ekstra pada kromosom 21. Normalnya, seseorang hanya akan memiliki 46 kromosom, namun pada penderita sindrom Down ini terdapat 47 kromosom ekstra. Kromosom ekstra ini tentunya mempengaruhi karakteristik fisik dan kemampuan belajar penderita Down syndrome, sehingga anak dengan Down syndrome ini memiliki ciri wajah yang universal atau wajah mongoloid. Nah, adapun karakteristik dari Down syndrome ini, yang pertama karakter fisiknya. Karakter fisiknya dapat dilihat dengan mudah, bahkan sejak lahir. Karakter fisiknya yang meliputi satu, karakter dari wajah. Karakteristik wajah ini bentuk wajah yang khas dengan bentuk celah mata miring atau sipit, jarak antara mata yang berjauhan, lekukan atau jembatan hidung yang rendah atau rata, ukuran hidung yang kecil, mulut berukuran kecil tapi dengan lidah yang besar sehingga cenderung terjulur. Nah, serta telinga yang kecil dan posisinya rendah. Yang kedua yaitu dari bagian tangan. Nah, pada telapak tangan sindrom Down, tangan yang pendek dan besar dan terdapat garis telapak tangan yang melintang lurus atau berbentuk horizontal.
Kemudian ukuran jari-jari tangan pendek, bahkan pada jari kelingking biasanya hanya memiliki 2 ruas dan terkadang berbentuk melengkung. Karakteristik fisik yang ketiga yaitu tinggi tubuh anak Down syndrome. Tingginya itu umumnya pendek dan gempal atau gemuk. Telapak kaki mereka juga cenderung besar dan ada jarak pada jari jempol dan jari telunjuk yang lebih lebar dari orang normal. Yang keempat, karakteristiknya yaitu pada saat lahir, bayi dengan sindrom Down ini mempunyai tonus otot yang lemah atau floppy baby, sehingga sering mengakibatkan bayi mengalami kesulitan minum susu yang mengakibatkan berat badan bayi ini rendah. Adapun karakteristik setelah fisik yaitu karakteristik mental. Seiring bertambahnya usia ini, karakteristik mental anak dengan Down syndrome pada umumnya meliputi 2. Yang pertama, intelijensi quotient atau IQ. Mereka berada pada intelijensi 50-70. Selain itu, retardasi mental. Mereka juga biasanya mengalami retardasi jasmani seperti otot lemah dan tonus otot yang rendah. Kelemahan otot ini juga berdampak pada konstruksi rahang dan mulut, sehingga mereka cenderung berbicara dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Yang kedua yaitu perilaku anak Down syndrome. Perilakunya ini akan sangat menyenangkan, ramah, sabar, hangat, dan sangat mampu bertoleransi terhadap orang lain. Namun hanya sedikit mengalami gangguan kesehatan mental. Anak Down syndrome ini akan mengalami kecemasan maupun kegelisahan, serta anak Down syndrome ini cenderung lebih keras kepala. Baik, saya Maharani Irwansyah akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu yang keempat, tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. Anak tunagrahita bukan merupakan anak yang mengalami penyakit, melainkan anak yang mempunyai kelainan karena penyimpangan baik dari segi fisik, mental, intelektual, emosi, sikap, maupun perilaku secara signifikan. Tunagrahita merupakan kondisi perkembangan kecerdasan seseorang atau seorang anak yang mengalami hambatan sehingga dia tidak mencapai tahap perkembangannya secara optimal. Adapun karakteristik anak tunagrahita antara lain, yang pertama, secara sosial tidak cakap, yang kedua, secara mental di bawah normal, yang ketiga, secara kecerdasan terhambat sejak lahir atau pada usia muda, yang keempat, secara kematangannya terhambat juga. Nah, adapun klasifikasi anak tunagrahita terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan juga disebut maron atau debil. Nah, kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 52. Anak tunagrahita masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana, tetapi dengan bimbingan dan didikan yang baik. Yang kedua, tunagrahita sedang. Tunagrahita sedang biasa disebut imbesil. Kelompok ini memiliki IQ di bawah 51 atau 51 hingga 36. Nah, anak tunagrahita sedang ini sangat sulit untuk belajar secara akademik, seperti belajar membaca, menulis, berhitung, walaupun mereka bisa belajar menulis secara sosial. Misalnya, menulis namanya sendiri, atau makan, minum, mandi, memakai pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tunagrahita sedang sangat membutuhkan pengawasan yang terus-menerus agar mampu terus teringat dan mampu mengerjakan sesuatu hal yang sering dilakukannya. Yang ketiga, tunagrahita berat. Tunagrahita berat atau yang biasa disebut dengan idiot, pada kelompok ini inteligensi anak ini termasuk sangat rendah
dan tidak dapat menerima atau menjalani pendidikan secara akademis seperti dua kelompok lainnya. Dengan tingkatan EQ rata-rata di bawah 30 atau 30 sampai 20. Nah, anak dalam kelompok ini akan membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk berlatih mengurus dirinya sendiri, berlatih bersosialisasi, ataupun untuk bekerja. Sekitar 5% anak tunagrahita berat sangat berat berada pada kelompok anak tunagrahita secara keseluruhan. Yang kelima, tunadaksa. Anak tunadaksa dapat didefinisikan sebagai penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Adapun karakteristik anak tunadaksa yaitu yang pertama, dilihat dari karakteristik akademiknya. Pada umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran yang sama dengan anak yang normal. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral, tingkat kecerdasannya berentang mulai dari tingkat idiot sampai dengan Griffith. Nah, 45% anak cerebral palsy mengalami keterbatasan mental atau tunagrahita. 35% mempunyai tingkat kecerdasan yang normal dan di atas normal. Sisanya kecerdasannya sedikit di bawah rata-rata. Karakteristik yang selanjutnya yaitu yang kedua, karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain yang mengakibatkan mereka malas belajar, bermain, dan berperilaku salah. Kehadiran anak cacat yang tidak diterima oleh orang tua dan disingkirkan dari masyarakat akan merusak perkembangan pribadi anak. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, dan frustasi. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh, cenderung mengalami gangguan yang lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, berbicara, dan lain-lain. Nah, kelainan tambahannya itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa yaitu pada sistem cerebral. Gangguan bicara disebabkan oleh kelainan motorik alat bicara atau kaku ataupun lumpuh seperti lidah, bibir, dan rahang sehingga mengganggu pembentukan artikulasi yang benar. Akibatnya, bicaranya tidak dapat dipahami oleh orang lain dan diucapkan dengan susah payah. Mereka juga mengalami apasia sensoris, artinya ketidakmampuan bicara karena organ reseptor anak terganggu. Dan apasia motorik yaitu kemampuan menangkap informasi dari lingkungan sekitarnya melalui indera pendengaran tetapi tidak dapat mengemukakannya secara lisan. Anak cerebral palsy mengalami kerusakan pada pyramidal tract dan extramidal yang berfungsi mengatur sistem motorik pada anak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Harlina. Di sini saya akan melanjutkan poin yang keenam, yaitu tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara ataupun permanen. Secara umum, karakteristik anak tunarungu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, karakteristik berdasarkan bicara dan bahasa.
Anak tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan bicara, sehingga membutuhkan latihan atau pembelajaran secara khusus. Semakin lama kita berinteraksi dengan anak tunarungu, maka kita akan terbiasa dan semakin mudah untuk memahami bahasa mereka. Yang kedua, karakteristik berdasarkan kondisi fisik atau kesehatannya. Karakteristik yang menonjol dari aspek fisik pada anak tunarungu adalah gerakan tangannya yang cepat. Hal ini disebabkan karena tangan digunakan sebagai alat bantu komunikasi. Ciri yang kedua yaitu pada bentuk badannya yang membungkuk. Dan anak tunarungu juga sering mengalami gangguan pada keseimbangan tubuhnya. Yang ketiga yaitu karakteristik berdasarkan akademis. Secara umum, karakteristik anak tunarungu berdasarkan akademis sama dengan anak lain pada umumnya. Akan tetapi, anak tunarungu sering mengalami hambatan pada mata pelajaran verbal karena keterbatasannya dalam berbicara. Namun, untuk mata pembelajaran nonverbal, pada umumnya mereka lebih mampu untuk mengatasi permasalahan akademik tersebut. Yang keempat, yaitu karakteristik dalam aspek sosial dan emosinya. Karena keterbatasan dalam berkomunikasi, anak tunarungu biasanya bergantung pada orang lain dan adanya ketakutan untuk memasuki lingkungan yang lebih luas. Dan anak tunarungu dalam berkomunikasi mempunyai lingkungan pergaulan yang terbatas. Hal ini menyebabkan tingginya sifat egosentris mereka dan mempunyai kepribadian yang polos dan tidak banyak nuansa, bahkan pada kondisi perasaannya yang ekstrim. Poin yang ketujuh yaitu tunawicara. Bisu atau disebut pula dengan tunawicara dan gangguan bicara adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Adapun karakteristik pada anak tunawicara yaitu yang pertama, karakteristik bahasa dan wicara. Pada umumnya, anak tunawicara memiliki keterlambatan dalam perkembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak-anak normal. Yang kedua, kemampuan inteligensi. IQ anak tunawicara tidak berbeda dengan anak-anak normal. Hanya pada skor IQ verbalnya akan lebih rendah daripada IQ performanya. Yang ketiga yaitu penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku. Dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat, banyak yang mengandalkan komunikasi verbal. Hal ini yang menyebabkan tunawicara mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosialnya, sehingga anak tunawicara terkesan agak eksklusif atau terisolasi dari kehidupan masyarakat normal. Adapun yang keempat atau karakteristik keempat yaitu ciri fisik dan psikis. Adapun ciri-ciri fisik dan psikis anak tunawicara yaitu berbicara keras dan tidak jelas, suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya, telinga mengeluarkan cairan, bibir sumbing, suka melakukan gerakan tubuh, cenderung pendiam, dan suara sengau. Baik, saya Nur Amalia A akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu yang ke-8, autis. Autis adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Seseorang yang mengalami autisme memiliki gangguan dan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Kadang anak autisme terlihat sangat linglung, terkucil, tersaingi, tidak mau melakukan kontak mata dengan orang lain, dan tidak mau bermain bersama teman-temannya, dan sering mengulang gerakan-gerakan secara terus-menerus dan berkelebihan. Nah, ada beberapa karakteristik dalam autisme. Yang pertama yaitu dalam interaksi sosial. Nah, anak autisme itu memiliki karakter tidak tertarik untuk bermain bersama teman atau lebih suka menyendiri. Yang kedua, senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia inginkan, misalnya bila ingin meminta minuman. Nah, selanjutnya itu karakteristik anak autisme dalam berkomunikasi. Nah,
Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, perkembangan anak autisme dalam bahasa itu sangat lambat atau sama sekali tidak ada. Yang kedua yaitu senang meniru, dan apabila anak autisme itu senang meniru, anak autisme itu dapat menghafal betul kata-kata atau nyanyian tersebut tanpa mengerti artinya. Nah, yang ketiga yaitu lebih mengoceh tapi tidak tahu artinya dan terus diulang-ulangi dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti orang lain. Nah, karakteristik autisme dalam pola bermain itu memiliki karakteristik yang pertama yaitu tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya. Nah, yang kedua yaitu anak autisme senang akan benda-benda yang berputar, seperti yaitu kipas angin, gasing, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, karakteristik yang ketiga yaitu tidak bermain sesuai dengan fungsinya. Di mana maksudnya di sini, misalnya sepeda dibalik, lalu anak autisme itu lebih menyukai memutar roda dari sepeda tersebut. Nah, anak autisme juga tidak kreatif dan tidak imajinatif. Nah, yang selanjutnya, yang ke-9, yaitu anak berkebutuhan khusus dalam lamban belajar. Nah, anak yang memiliki lamban belajar atau slow learner adalah anak yang mempunyai skor IQ di bawah rata-rata normal dan mempunyai tingkat keberhasilan yang relatif rendah pada tugas-tugas sekolahnya dibandingkan anak-anak lain di dalam kelas yang sama. Nah, adapun karakteristik dalam anak yang lamban dalam bicara yaitu yang pertama, karakteristik anak yang memiliki kemampuan lamban belajar yaitu karakteristiknya itu satu, kemampuan kognisi bawah rata-rata. Kondisi ini membuatnya mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir. Yang kedua yaitu daya tangkap terhadap pelajaran itu lambat. Dan yang ketiga yaitu memiliki self-image, di mana anak yang lamban belajar memiliki self-image yang buruk, di mana itu pemalu, pendiam, kurang percaya diri, menarik diri dari lingkungan. Nah, sehingga dia mengalami kesulitan dalam berteman. Nah, yang keempat yaitu anak lamban belajar ini rata-rata prestasi belajarnya kurang dari 6. Dan karakteristik yang kelima yaitu cenderung kesulitan dalam mengikuti petunjuk-petunjuk yang memiliki banyak langkah atau kompleks. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harmansyah. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Yang ke-9, tunalaras. Saat di sekolah, kita pasti melihat anak yang sering melakukan pelanggaran, baik melanggar peraturan sekolah, peraturan kelas, peraturan guru, dan lain sebagainya. Anak yang melakukan pelanggaran dan sering dihukum oleh guru akan dicap nakal oleh teman-temannya. Anak-anak tersebut bisa disebut dengan tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Yang ke-10, anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang mengalami kesulitan belajar karena ada gangguan persepsi. Ada 3 bentuk kesulitan belajar anak, yakni kesulitan di bidang matematika atau berhitung, kesulitan membaca, dan kesulitan berbahasa, dan kesulitan menulis. Anak kesulitan belajar juga kesulitan orientasi ruang dan arah, misalnya
sulit membedakan kiri kanan, atas bawah. Tanda-tanda disleksia antara lain tidak lancar atau ragu-ragu dalam membaca tanpa irama atau monoton, dan kesulitan mengeja. Tanda-tanda disgrafia misalnya tulisan sangat jelek, terbalik-balik, dan sering menghilangkan atau malah menambah huruf. Sedangkan tanda-tanda diskalkulia misalnya kesulitan memahami simbol matematika. Penyebab terjadinya kesulitan belajar pada seorang anak adalah yang pertama, faktor psikologis seperti kerusakan otak, keturunan, dan tidak keseimbangan proses kimia dalam tubuh. Yang kedua, faktor lingkungan, gizi yang buruk, keracunan, dan kemiskinan. Yang ke-11, gangguan keterampilan motorik. Gangguan keterampilan motorik merupakan gangguan yang terjadi saat anak tidak bisa melakukan koordinasi motorik atau aktivitas-aktivitas motorik yang penting dan lazimnya sudah dikuasai anak seusia umurnya. Ada beberapa tanda yang bisa muncul apabila si kecil mengalami gangguan motorik halus. Di antaranya, yang pertama, ceroboh. Umumnya, anak akan tampak ceroboh akibat tidak mampu menggenggam barang dengan baik karena kurang baiknya koordinasi antara mata dan tangan. Yang kedua, lebih menyenangi aktivitas fisik. Anak yang mengalami gangguan motorik halus biasanya lebih menyukai aktivitas fisik seperti bermain ketimbang menggambar atau menyusun balok. Yang ketiga, keterlambatan bicara. Gangguan ini juga bisa terjadi karena berbicara melibatkan gerakan mulut, bibir, dan lidah.